Hai Sobat Zerku, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri konten Belajar Geografi Yuk. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang membawa berkah apabila sesuai dengan kadarnya. Tempat di bumi yang jarang atau bahkan sama sekali tidak mengalami hujan akan mengalami kekeringan yang parah. Namun sebaliknya, apabila hujan turun dengan deras dan dalam waktu yang lama, ancaman terjadinya banjir pun juga akan meningkat. Ada satu topik yang mungkin ada di pikiran kita semua. Mengapa hujan sering datang di sore hari? Simak uraiannya dalam video ini. Fenomena hujan merupakan salah satu rangkaian dari sebuah siklus hidrologi. Hujan merupakan proses pengembalian massa air yang telah diuapkan ke udara, atau istilahnya adalah presipitasi. Terjadinya hujan merupakan proses penting demi menjaga ketersediaan air di bumi. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan, mengapa hujan sering terjadi di sore hari? Berikut ini adalah fakta-faktanya. Check it out. Yang pertama, proses sebelum terjadinya hujan. Sebenarnya, ada beberapa jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Namun kali ini kita akan membahas proses hujan secara umum. Prosesnya diawali dengan penguapan air, baik air yang berasal dari darat maupun dari laut. Peristiwa ini disebut dengan evaporasi. Transpirasi atau pernapasan tumbuhan juga menyumbang massa air yang diuapkan. Uap air ini akan naik hingga ketinggian tertentu yang memiliki suhu rendah. Di ketinggian ini, uap air akan menjadi titik-titik embun. Proses ini kita sebut dengan kondensasi. Proses pengembunan ini bisa disimulasikan secara sederhana, yaitu ketika kita menutup segelas kopi yang masih panas, maka muncullah embun air yang menempel di tutup kopi. Yang kedua, miliaran titik-titik air yang tidak jatuh. Kita mungkin sempat bertanya, mengapa titik-titik air di dalam awan tidak jatuh padahal ada gaya gravitasi? Jawabannya, sebenarnya titik-titik air itu tetap terpengaruh oleh gaya gravitasi, namun karena masanya sangat ringan, membuatnya sulit menembus massa udara yang lebih rapat. Saking sulitnya, saat jatuh, titik-titik air tersebut bergerak hanya 1 cm setiap detiknya. Kemudian, karena adanya pergerakan angin, titik-titik air yang berusaha jatuh itu kembali naik. Untuk membuktikan adanya kerapatan udara di ketinggian tertentu, cobalah kalian menonton video para penerjun bebas yang keluar dari pesawat. Ketika mereka terjun, tubuh mereka masih mengambang di udara dan kemudian jatuh secara perlahan. Yang ketiga, ketika awan menjadi hujan. Mari kita kembali lagi ke masalah penguapan. Semakin besar penguapan, maka uap air yang kemudian menjadi titik-titik air juga akan semakin banyak. Jangan lupakan keberadaan angin. Pergerakan angin ini membawa titik-titik air sehingga titik-titik air membentuk massa awan yang lebih besar. Ketika massa awan sudah jenuh dan memiliki cukup berat untuk menembus kerapatan udara di bawahnya, maka di saat itulah hujan terjadi. Yang keempat, alasan hujan turun di sore hari. Sebenarnya, tidak ada batasan kapan hujan akan turun. Hujan dapat turun sewaktu-waktu, bisa pagi, sore, siang, atau bahkan malam. Namun, kemungkinan turunnya hujan di sore hari disebabkan karena faktor waktu terjadinya penguapan. Sebagaimana yang kita ketahui, air akan menguap jika mendapatkan panas. Oleh karena itu, proses evaporasi dan transpirasi akan terjadi secara maksimal ketika matahari memancarkan panasnya.
dan itu terjadi di pagi maupun siang hari. Kemudian, kemungkinan masa awan akan menjadi jenuh dan berat terjadi di sore hari hingga malam hari. Akan tetapi, jika masa awan masih terlalu ringan karena penguapan yang sedikit, kemungkinan hujan baru akan turun keesokan paginya. Itulah beberapa fakta dan jawaban tentang mengapa hujan sering turun di sore hari. Kalau Sobat Zarko ada pendapat, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.